Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melanjutkan berbagi mengenai pembahasan OSP IPA SMP 2017 part yang kedua. Mudah-mudahan video ini juga bisa membantu ya bagi yang mau mengikuti OSN atau mau belajar fisika secara lebih mendalam. Yuk kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2017 nomor 6 mengenai pemuaian grafik panjang sebagai fungsi temperatur untuk bahan atau material padat adalah, jadi ini mengingatkan kita pada materi pemuaian ya. Jadi kalau sebuah benda dipanaskan maka dia akan berubah ukurannya, kalau satu dimensi bertambah panjang ya. Jadi kalau misalkan kita terapkan di sini, maka perubahan panjang yang dialami oleh sebuah benda ketika dipanaskan adalah delta L, perubahan panjang, sama dengan panjang mula-mula L0 dikali alfa, ini adalah koefisien bagi panjang, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, dari sini saya bisa rubah menjadi delta L per delta T sama dengan L0 kali alfa. Saya sebut ini adalah sebuah bilangan, yaitu M. Jadi perubahan panjang dibagi perubahan temperatur itu adalah konstan. Berarti kalau saya gambar grafik sumbu horizontal temperatur dan sumbu vertikal L, maka delta L per delta T itu adalah kemiringan dari suatu garis. Jadi kalau membentuk segitiga, maka garis ini itu menunjukkan dari nilai L0 kali alfa atau M itu sendiri ya. Jadi ini mulai dari 0 ya, maka delta L per delta T itu adalah sama dengan gradien ini ya. Nah, kalau kita geser ke atas, ya kita tambahkan sebesar L0, maka grafiknya yang terjadi adalah ini. Karena panjang mula-mula kan tidak sama dengan 0. Panjang mula-mula L0. Jadi grafik inilah menunjukkan fungsi temperatur terhadap panjangnya ya dari benda padat ini. Jadi jawaban untuk soal ini tentu saja adalah yang D. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2017 nomor 7 mengenai kalor. Dalam sebuah wadah terdapat 300 ml air yang temperaturnya 25 derajat Celcius. Ke dalam air itu dimasukkan 100 gram es yang temperaturnya minus 10 derajat Celcius. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es 80 kalori per gram, kalor jenis es setengah kalori per gram derajat Celcius, dan pertukaran kalor hanya terjadi antara air dan es saja, maka dalam keadaan setimbang terdapat es sebanyak. Ya baik, saya akan coba gambarkan untuk soal ini ya. Jadi di sini saya punya dua benda, yaitu air sebanyak 300 gram, 300 mili itu 300 cm kubik ya. Massa jenisnya 1 gram per cm kubik, berarti massa jenis air sama dengan 300 gram ya. Kemudian suhu awalnya 25 ya di sini. Sementara es suhu awalnya min 10 dengan jumlah 100 gram ya di sini. Nah, ketika dicampurkan, ketika esnya dimasukkan ke dalam wadah ini dan terjadi kesetimbangan, ternyata esnya melebur sebagian dan tertinggal sejauh saya misalkan M saja ya. Jadi saya misalkan M ini adalah banyaknya es tersisa pada keseimbangan. Dengan suhunya ya tentu saja 0 derajat ya, karena masih ada es dan air ya, dan esnya melebur sebagian. Jadi kita sebut ini air es ya. Jadi di sini massa yang akan dicari adalah nilai M ini. Oke, untuk ini cukup mudah, kita akan gunakan hukum kalian energi ya, yaitu tentu saja kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Tapi sebelumnya coba kita gambarkan dulu grafik perubahan suhu dan kalornya ya. Jadi kalau air kan suhu awalnya 25, suhu akhirnya 0, berarti dia akan mengalami penurunan suhu ya. Grafiknya langsung saja miring ya, nanti berarti kalornya MC delta T. Nah, sekarang air esnya, maksud saya esnya dia mengalami perubahan suhu
dan juga perubahan wujud. Dia dari min 10 ke 0, ada sebagian melebur, berarti dia naik terus suhunya sampai jadi es di suhu 0. Kemudian sebagian es melebur ya menjadi air dan masih tersisa es sebanyak M. Berarti di sini ada dua kalor ya. Yang pertama MC delta T untuk yang ini. Kemudian untuk yang perubahan fasenya yaitu M kali L. M ini adalah bukan M ini tapi banyaknya es yang melebur ya. Oke. Nah, sekarang kita akan tuliskan kalornya. Hukum kalor energi adalah Q lepas dengan Q terima. Nah, Q yang melepas itu adalah benda yang suhunya lebih tinggi. Tentu saja ya ini ya. Jadi kita isi ruas sebelah kiri kalor sejumlah MC delta T untuk air. Dan yang kanan adalah perubahan suhu dan fasenya seperti ini. Jadi ada 2 MC delta T tambah M kali L ya. Ingat tadi di sini M ini adalah massa es yang melebur ya. Nanti kita lihat sesuaikan dengan keadaannya. Jadi massa air 300, kalau jenisnya 1, perubahan suhunya dari 25 ke 0 ya 25 ya. Kemudian ini massa es 100. Kalau jenis es ketika berubah dari min 10 ke 0 itu setengah ya. Kemudian perubahan suhu dari min 10 ke 0 ya 0 kurang min 10 ya. Tambah, nah di sini kalau massa esnya tersisa M, berarti yang meleburnya adalah 100 minus M ya. Dikali dengan kalor leburnya 80. Nah setelah ini baru kita kali-kalikan seperti biasa ya. Ini 3 kali 25, 75, 0 nya 2 ya. Oke. Ini 100 kali setengah kali 10 ya. Ini 100 kali 5 berarti 500 ya. Kemudian 100 kali 80 8000 min M kali 80 min 80 M. Nah ini persamaannya udah sederhana, tinggal kita bawa ke sebelah kiri. Jadi 80 M sama dengan 8500 dikurangi 7500 ya 1000. 0 dicoret 1, tinggal M nya 100 bagi 8 yang tidak lain adalah 12,5 gram. Jadi inilah massa es yang kita temukan di keadaan akhir ini, sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2017 nomor 8 mengenai fluida statik. 3 buah benda A, B, dan C masanya sama dimasukkan ke dalam bejana berisi zat cair. Ternyata benda A tenggelam, benda B melayang, dan benda C terapung. Berikut ini pernyataan yang salah adalah, oke, kita akan memeriksa ini, namun sebelumnya kita coba gambarkan dulu keadaan dari soal ini ya. Jadi ada benda A itu tenggelam dalam cairan, yang benda B melayang seperti ini, ada di antaranya ya, dan benda C itu terapung. Ini masanya sama ya. Nah sekarang kita tahu bahwa ketika ada benda berada di dalam cair akan ada gaya apung ya, atau gaya angkat ini, gaya ke atas, gaya Archimedes. Gaya Archimedes dirumuskan oleh rho fluida, jadi massa jenis cairannya dikali G dan kali volume tercelup. Jadi kalau yang ini volume tercelupnya semua yang A dan B sama ya, tapi yang C itu hanya sedikit ya dari volume totalnya. Maksud saya ini volumenya semua sama totalnya. Nah sekarang kalau kita perhatikan, berarti gaya yang bekerja pada keadaan setimbang di sini ada gaya berat, gaya Archimedes, dan gaya normal ketika dia ada di bawah ya. Kemudian kalau untuk ini kita sebut namanya tenggelam ya. Nah sekarang massa jenis ya, kita tahu bahwa ketika benda tenggelam ini berarti massa jenisnya lebih besar dibandingkan massa jenis fluida. Oke, berikutnya ini untuk melayang, berarti keseimbangan juga terjadi, yaitu gaya berat sama dengan gaya Archimedes ya. Ini sebutnya melayang ya, dan massa jenisnya, massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluida ya. Oke, yang C, yang bagian ini
ini dalam keadaan setimbang juga, ya, yaitu gaya berat sama dengan gaya Archimedes. Jadi disebut terapung. Kemudian massa jenis benda C itu lebih kecil dari massa jenis cairannya. Nah, sekarang kita akan coba periksa mana yang salah. Baik, kita mulai dari A, benda B dan C menerima gaya angkat atau Archimedes saat cair yang sama besar. Ya, karena ini keseimbangan terjadi, FA sama dengan W, di sini juga FA sama dengan W, ya. Berarti ya gaya Archimedesnya ya tentu saja sama dengan gaya berat, ya. Karena gaya beratnya sama, berarti gaya Archimedes di sini dengan di sini ya sama. Kemudian jadi jawaban yang A itu betul, ya. Kita akan cari yang salah. Benda A mempunyai massa jenis paling besar. Ya, betul, karena dia tenggelam, ya, dibandingkan benda B dan C. Jadi pernyataan B betul. Yang C sekarang, benda C mempunyai volume paling besar. Oke, sekarang kita lihat di sini. Gaya Archimedesnya sama, ya. Raw fluidanya sama. Tapi nanti di sini Archimedesnya VT-nya adalah sedikit, ya. Artinya volume seluruhnya itu kan jauh lebih besar dibandingkan volume ini, ya. Jadi kalau gitu ya volume yang C itu lebih besar atau paling besar dibandingkan volume B ataupun volume A. Jadi ini juga betul. Dan terakhir berarti yang jawaban terakhir, massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda C. Ya tentu saja salah, ini kan sudah jelas. Massa jenis zat cairnya lebih besar, ya, dari massa jenis benda C. Jadi jawaban yang ini untuk soal ini adalah yang D, ya, massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda C. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2017 nomor 9 mengenai getaran. Sebuah benda yang terikat di ujung sebuah pegas mengalami gerak harmonis sederhana dengan amplitudo 2 cm. Dalam waktu 30 detik, benda bergerak sebanyak 20 getaran. Panjang lintasan benda selama bergetar selama 1 menit adalah, ya, coba kita lihat dulu gambar untuk soal ini, ya. Jadi saya punya sebuah sistem pegas, terdiri dari pegas dan benda yang digantung massanya M lah, ya. Kemudian benda ini ditarik ke bawah, ya. Kemudian dilepaskan, dia tentu saja akan berosilasi, ya, di antara titik terjauh di bawah dengan titik terjauh di atas, jauh A juga, ya. Dan coba kalau kita gambarkan grafiknya untuk mengetahui posisinya dari benda M ini, ya, maka saya bisa gambarkan seperti ini. Jadi kalau misalkan perhitungan waktunya mulai dari sini, ditarik terus dilepaskan, dia akan berosilasi seperti ini, ya. Dari sini sampai sini itu namanya satu siklus atau satu getaran. Nah, sekarang kita tahu bahwa waktunya 30 detik, ada 20 getaran, berarti kita harus cari besaran periode, ya. Jadi periode itu waktu getar, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran, berarti waktunya berapa, kemudian jumlah getarannya berapa. Jadi T bagi N, ya. Sehingga kita dapatkan 30 per 20 itu adalah periode yang sama dengan 1,5 second. Ini adalah periode waktu getar. Jadi kalau saya gambar di sini, ini grafiknya 1,5, ya. Nah, sekarang kita akan lihat satu siklus, ya. Itu kan panjang lintasnya dari sini ke sini sejauh amplitudo. Jadi dari sini ke sini amplitudo. Dari sini ke sini sejauh amplitudo. Dari sini ke sini sejauh amplitudo. Jadi satu siklus ini jarak tempuhnya adalah 4 kali amplitudo, ya. Nah, berarti kalau amplitudonya 2 cm, maka satu siklus itu jarak tempuhnya 8 cm. Nah, sekarang ditanya panjang lintasan selama 1 menit. Nah, kita bisa bandingkan satu siklus ini, 1,5 detik ini 8 cm. Bagaimana kalau 1 menit? Ya, tingkat perbandingan aja karena bentuknya linear, ya. Jadi panjang lintasan adalah 60 second 1 menit dibagi dengan 1,5 second dikali 8 cm, yaitu panjang lintasan satu siklus. Jadi S nya kalau kita kalikan 40 kali 8 cm
Jadi S-nya sama dengan 320 cm. Jadi jawaban yang soal ini adalah yang D ya. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2017 nomor 10 mengenai sumber bunyi atau dalam hal ini contohnya dawai ya. Dua buah dawai identik A dan B ditegangkan dengan gaya yang berbeda. Dawai A ditegangkan dengan gaya 100 Newton, sedangkan dawai B ditegangkan dengan gaya 121 Newton. Jika kedua dawai dipetik dibunyikan sehingga menghasilkan bunyi dengan frekuensi nada dasarnya, maka perbandingan frekuensi nada dasar A dan B adalah kita lihat lagi bahwa ketika sebuah dawai atau senar ya ditegangkan, maka gelombang bisa merambat di sini dengan kecepatan yang sudah kita tahu ya. Nah, ketika misalkan dawai ini kita petik ya di mana saja sepanjang tali ini, maka dia akan bergerak seperti ini, bergerak ke atas ke bawah ya, dalam arah vertikal seperti ini gerakannya ya. Jadi ini ujungnya terbentuk simpul karena dia tidak bisa bergerak ya. Nah, ini nada yang dihasilkan dari bentuk dawai ini kita sebut sebagai nada dasar atau nada harmonik pertama ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa kecepatan gelombang di tali itu adalah V sama dengan akar F bagi mu ya. F sini adalah gaya tegang, mu itu adalah massa persatuan panjang tali ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di bentuk gelombang nada dasar itu L-nya panjang dari ujung ke ujung ini sebenarnya setengah lambda ya. Nah, jadi kita punya hubungan F dan lambda ya. Seperti ini, F sama dengan V bagi lambda, kecepatan dibagi panjang gelombang. Kita substitusikan V-nya akar F bagi mu dan lambdanya kita ganti dengan 2L. Ini adalah frekuensi nada dasar. Di sini kita melihat bahwa frekuensi itu bergantung pada akar tegangan ya, panjang senar juga, dan jenisnya. Di sini yang berbeda itu hanya tegangan atau gaya ini. Maka bisa kita simpulkan bahwa frekuensi itu berbanding lurus dengan akar dari tegangan dawai ya. Nah, sekarang kalau kita buat perbandingan FB banding FA berarti sama dengan akar FB dibagi FA, jadi sama ini akar ini B ini B ya, bawahnya A ini A ya, akar dari FB dibagi FA ini. Nah, sekarang kita substitusikan FB bagi FA sama dengan FB-nya itu adalah 121 dan FA-nya 100. Kita tarik akar FB dibagi FA sama dengan 11/10. Pertanyaannya adalah perbandingan frekuensi nada dasar A terhadap B ya. Jadi 10 banding 11. Jadi jawaban soal ini adalah yang A. Demikian pembahasan OSP IPA SMP 2017 bagian kedua. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN IPA khusus yang fisika ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, dan komen. Dan tentu juga nyalakan notifikasi untuk video-video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih ya.